kita agak ngeri-ngeri juga kalau ngeberi orang gitu ya, karena mau kelulusan ya kan, itu udah memang ketemu udah semester 1. Kalau anak kampus ya kita tahuannya beda lagi juga kan, ya kampus Jawa ya Bang Dono juga tahu kan, itu udah beda. Itu kalau BP ya Arja, kalau yang SMA ya itu gue nggak ribut, karena kita gabung manteknya kampus. Itu saya akan berbicara baik lagi. Abang jalan ya Anak Harja ya. Di Sumur Bor, ketemu dengan GP. Ada kejadian apa? Jadi pada saat itu kan kata Anak Harja itu, Bang, ada anak GP di pertengahan Sumur Bor, bukan di Persaki, udah di pertengahan Sumur Bor, udah ada yang pas belokan itu yang mau ke Persaki sama ke Sumur Bor kan tengah-tengah. Ya udah, gue bilang itu ada Anak Harja megang CR kecil gini man, CR-nya man. Gua dulu megang CR ngapain sih di belakang sih? Ya, gua nggak tahu ya, namanya SMA mungkin ya. Gua ambil, gua bilang ayo sama gua, niat gua pribadi itu ya satu mungkin karena gua ada yang gua kenal ya, anak GP beberapa lah, nggak banyak, maksudnya ya gua minta losin lah Anak Harja lewat, atau ya udahlah, atau maksudnya numpang lewat aja gua brokin. Gua pas di situ udah emang anak GP juga udah pada mundur pada saat itu. Gua bilang gua DKI nih, gua teriak cuman DKI doang, gua DKI nih, DKI gua bilang, kasih kode kan, dia mundur pas sampai jembatan tuh ya kan, gue bilang gue kode Harja lewat. Tiba-tiba ada satu orang nongol, gue nggak kenal, posisi gue nggak kenal sama dia siapa ya katanya sih dia veteran PRT masuk GP lah gitu ya kan, gue nggak tahu siapa nih dia. Tiba-tiba megang kelewang, yang namanya kelewang kecil apa gede? Gede Bang. Ya pasti gede dong ya kan. Kalau gue jujur gue main CR segini kecil. Kalau dia bilang kelewang segini itu nggak mungkin, itu masih lu sebutan CR. Kalau kelewang itu udah di atas semeter, itu udah bengkok, udah itu gue juga pasti nyebutnya kelewang. Nah itu ngebagi gue man. Berapa kali Abang dibagi? 3 kali. 3 kali. Gue bengong kan, ini siapa robot, tiba-tiba depan gue secet ngantem gue. Karena anak GP mah nggak ada ngantem gue, dia doang awalnya. Apa yang pertama kali Abang yang dihantam? Anggota tubuh? Tangan 2. Tangan. Gue tangkis, jedet, gue bilang, wah berarti dia ngajak ribut nih. Ayo, gue bilang lu deketan, karena dia megang kelewang kan, nggak mungkin gue nggak percuma nggak kenal man. Dia jaga jarak kan, megang gede. Gue begini, akhirnya dia ngobrol sini gue, beri jebret ya kan. Gua tangkis juga tuh, tangkis kepegang, ditarik lagi sama dia, ketahuan sama gua, ujungnya doang yang tajam. Gitu di situ. Nah akhirnya ada yang teriak, mungkin karena dia udah ngepet sama gua, teman-temannya mau ikut-ikutan ya semuanya ya kan, pasti dong, namanya temennya udah tetet. Nah dalam hati gua, mana Anak Harja yang dekingin gua? Buset, kagak ada, ternyata gua tengah-tengah itu sendiri. Anak Harja jauh di letter U, tepatnya di letter U. Gua di letter U, batuin, ada yang teriak itu, gua dibatuin man. Buset, gua gimana namanya berdoa, akhirnya kena di mata. Oh di mata kena? Gua kena di mata, dut aja. Jujur ya, sebelum kena sama dia gua udah pernah kena juga, agak ini juga ya, ke batu ya. Bak aja, gue gelap man di situ, otomatis gelap. Tadinya gue mau gue majuin ya kan, jujur ya, gue pikir ya kan, gue gelap, ya mau gue mundur dong. Apalagi udah di letter U gue dibatuin gitu, nggak hanya mata, badan gue pun dibatuin. Gue mundur, gue lari, akhirnya ya larinya, gue bilang udah ntar lu gue pantek ya, gue sambil begitu, tapi gue lari memang. Udah gue marah situ Anak Harja. Anak Harja situ gue di Sumur Bor. Sumur Bor ya kampungan gue juga kan. Gua situ Anak Harja, gua tatar lah kasarnya. Lu kenapa sih gini-gini? Nah, yang gua tarik mah gua nggak mau kelas 1 ya, kelas 3-nya ini. Siapa kelas 3-nya? Kenapa nggak ada yang dekingin gua saat itu? Nah udah ngobrol-ngobrol, tentu gua pantekin dia di Sumur Bor. Udah. Nah gua bilang pancing lagi, suruh kesini, dia berani nggak? Gua bilang pancing lah Anak Harja. Bener ada megang kelewang lagi tuh, anak Persada itu yang gede, badannya gede tinggi, nggak lupa namanya. Anak Persada ada deh. Gini-gini gua kick balik, lari lagi ke Persaki. Ya, gua bilang. Aduh. Makanya gua bilang kabur lagi. Akhirnya gua suruh anak GP, lu tetep anak Harja ya. Anak Harja bilang lu tetep pantekin Sumur Bor. Gua ngambil kelewang juga. Gua sempet yang ngerokok, ngopi dulu gua ya kan, ngerokok. Masih ngerokok gua gitu. Karena gua pakai kaos ya, mungkin ya
ya kebaret lah. Gue jujur ya di situ juga mungkin ya ada sedikit mungkin ya kalau kebaret mah ada lah. Itu gue kebaret karena kayak baju putih ketara di situ. Kalau tanan mungkin agak keras ya kulitnya ya. Ini kan lebih ketara. Bang, kata anak kerja, bang, itu lu kena lu katanya. Apanya? Kata gua. Itu kena. Ya otomatis gua refleks dong. Gua lihat dong kena gua. Gua lihat, oh ya udah gua giniin man. Usap doang. Gua usap. Gua bilang usap karena baret doang, ya kan. Baret doang berdarah sedikit kan. Gua usap. Anak kecilan. Nah udah gue bilang gue ambil kelewang di rumah ya kan, gue anak-anak tetap suruh pantek, gue kayak rumah ambil kelewang anak-anak suruh pantek, dia nggak lewat. Tapi ya gue pikir ada hari esok. Itu dia. Bang Dodo, tadi Bang Jebot sudah memaparkan setelah pasca dia lulus sekolah. Sementara dari Bang Dodo nih, apakah masih suka ikut-ikutan atau enggak? Pernah di apa? Jadi momen itu gua di Al-Huda sama si Jawa berdua. Biasa minum lah berdua. Anak kampus lewat. Biasa lewat. Nggak lama balik anak kampus. Ngomong lah, bang, gua dipantekin sama Harja. Dia nggak bisa lewat pas posisi di Cengkareng sebelum bas. Nah, terus gua bilang, kenapa? Gua bilang gua nggak bisa lewat. Ada gendol, bang gendol, dia bilang. Yaudah gue bilang sono lagi, dan akhirnya gue ngikut sama Jawa. Cuman di situ emang nggak bentur. Datang ke situ ada bang gendol, gue juga kan sempat kenal lah. Gitu. Gue panggil, bang, ini anak kampus mau jalan, gue bilang. Ngadu ke saya nggak bisa lewat, dipantekin. Udah bang, anak kerja abang bawa aja ke Kalideres. Ya dibilang ya udah, cuman ngomong dulu nih sama yang ibarat kata ketuanya lah, anak kerjanya. Akhirnya dia ngomong, akhirnya ya udah, Dok, abang bawa anak kerja. Ya udah biarin anak kampus lewat, gue bilang. Dan nyampe situ pun anak kampus tetap minta dampingin nyampe ke Kalideres. Akhirnya ya gue dampingin anak kerja, adanya di Kalideres di JB, jembatan gede ya, JB ya, JB di dalam pasar di situ. Ya udah, gue udah sekali itu udah nggak ngikut. Itu pun momen cuman gua berdua keluar pengen minum di situ. Paling kalau itu ada lagi momen ya di anak Saceng. Ada apa dengan anak Saceng nih, Bang? Karena kan di situ kan di Rawalele kan ada kawan lah di Saceng. Kayak si Polem, adik-adikan gua juga ada di situ kan, di Saceng di Tebaci. Yang ngomong pengen jalan. Dan di situ gue masih jualan burung, gue datang situ si Jawa gue telepon, akhirnya gue jalan berdua. Cuman tetap gue nggak ngikut, gue cuman hanya dampingin. Dan di situ gue ke sekolahan Harja, Harja baru bubar, gue panggil, woi, gue bilang, lu anak Saceng mau lewat, gue bilang, udah lu bentrokin, gue bilang. Di situ bentrok ya gue cuman ngeliatin doang. Cuman mungkin karena di situ ada gua, mungkin kan pede apa gimana, nambah mental tambah, akhirnya bentrok ya menang ya udah. Habis itu gua nggak pernah udah ngikut lagi karena gua sempat ditegur sama bapak gua. Yang udah ya udah, dibilang lu udah lulus, udahlah, dibilang udah ngerasain semua ya udah, dibilang. Akhirnya udah, gua nggak ngikut lagi. Dari Bang Jebot sendiri setelah itu udah nggak ikut lagi? Ya itu yang paling gua bilang sama anak kerja, gua bales lah, bilang ya setidaknya gua sih ya jujur ya, kalau udah lulus sih gua ya mungkin lu nyebut gue tega, enggak sih sebenarnya. Gua udah lulus udah males pribadi ya, itu kan karena kawan aja dia kenal itu dia. Gua bilang gua nggak enak nih, gua bilang bales atau gua. Tapi ya memang gua juga nggak ngisi, nggak take box. Sebenarnya gua kena cuma kecil ya, mungkin makanya gua giniin doang biar anak kerja nggak jiper. Itu maksud gue, itu strategi, bagian dari strategi. Iya betul. Jadi gua tatar ya, dia bilang bang nah tuh, oh udah emang lukanya juga kan nggak gede. Kalau luka gede juga gua bawa ke klinik, rumah sakit pasti gua jahit ya kan. Iya ya kan, udah karena mungkin lukanya kecil ya gua giniin, tangan juga ada cuma kecil aja gitu. Akhirnya besoknya nggak tahu karena gua bentor sama gua part time kan kerja,
Gue bingung tuh hari apa gue itu yang dateng. Gue bilang sama anak kerja ke rumah gue ngasih kolekan, gue bilang nanti Sabtu lah gue datang. Sabtu itu ada anak saceng ke rumah gue, namanya si Iyang ya kalau salah. Dateng Bang Jebot, itu temennya si Ari DKI kan, kenal dari Ari juga. Gue nongkrong yang paling kenal dari Ari. Ribut, ya udah begitu. Maksudnya ya gue pantek di Arja, nggak di Pantek sih, dia kan sekolahnya Arja kan di situ kan. Nah, gue udah siapin BR di situ. Jadi gue datang, anak saking gue takut nih mau dikemek kaman kerja. Gue bilang tenang aja, ada gue bilang gue kenal kok. Udah datang, udah siapin BR kaman kerja. Kejadian bentrok. Ya awalnya sih ya pasti ya kalau di Arja gue makan dulu lah. Baru sendok 2 sendok, datang 1 bale, 1 por. Sekolah? GP dan Persada. Itu yang di depan tuh anak SMP nongkrong dibantai sama dia. Anak SMP lu. Gue inget banget. Gue lihat ada yang putih juga tuh, siapa tuh? Gue lihat siapa ya? Itu dia, gue lihat, gue bilang, dah ada anak megang kelewang juga gede, buntut pari. Gue bilang udah ributin dulu Arja, mungkin keteter juga. Udah, gue bilang gue nggak mau kejadian 2 kali. Gue pakai jaket dulu man situ, jaket anak sacing gue pinjam jaket dong. Gue bilang pinjemin gue nih, gue karena memang gue cuman dulu mah nggak pakai jaket juga, namanya udah lulus ya kan. Udah gue pakai jaket, pinjam, lempar BR temen kerja. Bang, sebelumnya emang suruh milih, gue pilih yang agak tajam juga kan. Lempar, gue ambil, sempat ditahan sama anak kerja kan, keluar gini. Gua nongol, gua bilang, lu jangan berani anak SMA mulu, gua bilang nih SMA nih lawan STM1 DKI, gua bilang. Gua keluar, mungkin yang lihat gua kali ya agak ngedon juga, atau ya mungkin ada yang kenal mau ngepet gua atau apa, gua nggak tahu. Tapi posisi itu gua keluar, situ ada megang buntut pari, ada megang CR, ada megang kelewang, ada yang 0, buset di depan udah gini. Gua muncul aja, gua bilang jangan main batu lu, gua gituin, ayo sini ngepet sama gua nongol ngedon kali ya kan, don, jebot nih kan, gua bingung dia, buntut lagi ngomong ngepet kan, gua giniin cabut, yang ini cabut akhirnya, wah kalah gentak ya, gua kejar sampai jembatan baru itu ada yang jatuh juga. Gua liat ya kenal juga yang anak sumur bor ada di gue, udah langsung bangun, ya udahlah, langsung anak Arja megang kelewang 2, anak gondrong kentut udah kayu sama dia sampai sekarang hancur dia udah. Pasca kejadian itu abang udah mulai nggak ikut-ikutan lagi ya? Ya gue pikir kan gue cuma buat balikin nama doang, maksudnya yang ya gue nggak mau dong. Gue gini, gue bisa juga bawa ya kayak maaf si Ari udah buat ayo kita balas sama gue, nggak mau. Gue maunya gue sama anak kerja tetap. Ya akhirnya dia jebol, ya ngapain sih gue ikut-ikutan lagi, ya kan? Yang jelas aja dia cabut. Enggak, ya maaf itu mah tahu diri ya bang ya. Iya. Artinya seperti ini loh. Ya mungkin satu ego dan rasa STM-nya masih ada ketika masih baru ada lulus, darah masih panas. Iya, betul. Oke. Nah, bicara rivalitas abang berdua nih, kalau bisa saya katakan nih memang sangat sengit lah. Saya juga di situ pernah ada jadi saksi bagaimana kuatnya abang Bruno, orang-orang gila semua nih kalau saya bilang sorry ini bang. Nah, bang, ini abang udah ketemu nih. Mungkin yang lalu biarlah bang. Iya. Ini sebagai contoh buat adik-adik bahwasanya rivalitas itu terjadi cuma 3 tahun, setelah itu kita silaturahmi lagi bang ya. Ya habis lulus juga gue maksudnya enggak, udah biasa aja. Biar makin erat coba bang kita pelukan bang. Biar gurih bang. Artinya tidak ada dusta di antara kita. Ya sama-sama memaafkan lah. Saling memaafkan. Iya, mungkin Bang Dodo ada salah sama gue juga salah sama Bang Dodo dan yang lain lah. Mungkin Bang Dodo sama anak DKI, gue juga tahu sepak terjangnya Bang Dodo dan gue juga Bang Dodo tahu, sama-sama tahu lah untuk masa lalu. Makanya kan gue bilang percuma 3 tahun doang kok. Betul. Ya kan? Lu jadi ribut nanti kalau ada cacat gimana? Betul, ya kan? Ya kita mah alhamdulillahnya. Ya alhamdulillah ya. Ya kan. Ya dikit-dikit mah ada lah. Dikit-dikit ada. Kita kita nggak tektok nggak tebal ya, jujur gua mah ada, tapi biasa aja gitu ya. Alhamdulillahnya yang nggak sampai dijahit atau di apa, kalau gua pribadi sampai kenapa. Artinya dendam-dendam saat dulu itu kan udah berlalu. Iya. Udah betul. hilang di sini bang. Betul. Iyalah. Dan di sini juga abang nggak sendiri nih bang Jebot, Bang Dodo nggak sendiri. Ada abang kita juga nih, Bang Joy. Kita panggil Bang Joy nih bang. Gimana nih?
Panggil, Bang Joe. panggil. Waduh. Nah. Nih dia nih. Salam. Jenderal Kancil Airut. Alhamdulillah. Mana Bisa nih? kumpul nih. Alhamdulillah nih datang lagi personil dari abang gue nih. Pangeran Airut, Bang Joe. Sebelah Bang Joe ada Bang Dodo dan juga Bang Jebot nih. Kita tahu nih. DKI dan Jawa itu untuk di barat itu luar biasa. Rivalitasnya bisa dikatakan bukan artinya kita mengesampingkan sekolah-sekolah lain, tapi di saat eranya mereka nih luar biasa itu rivalitasnya benar-benar kencang. Mungkin saya akan bertanya dengan Bang Joe nih, Bang Joe. Iya Bang Man. Bertemu dengan Bang Dodo beberapa kali amprokan Bang. Kalau kita ketemu Bang Dodo tuh pas ada di Arja. Nah di Arja tuh, tapi ya kita juga korban juga Bang. Ya. Bang Joe termasuk salah satu korban. Nah korban juga Itu kejadiannya di Arja. Nah tapi anak Jawa juga ada korban juga. 2 orang. Yang satu di Arja, yang satu di Gelas. di gelar. Iya. Nah itu kena tuh. Nah, akhirnya kena lagi ada nih, ketangkep. Bang Dodo, ya Bang Dodo, sorry nih, ketangkap juga, diodong-odong. Oh, di odong-odong itu apa tuh Bang? Mobil ya, elap yang jurusan Tangerang. Tangerang Kota. Nah, ya benar Bang Dodo ya. Iya, iya. Itu kejadian siang pagi. Dia telat kayaknya, siangan dikit. Siangan dikit mau berangkat sekolah. Nah, ya ketolongannya sama polisi militer BM. BM. Iya Bang Dodo ya, benar ya. BM. Oh, akhirnya kita caw. Dia teriak-teriak, kita caw akhirnya. Nah pas ketiganya akhirnya ketemu lagi sama Bang Dodo di Jeling. Iya dia naik mobil Metro Mini P12. Nah dia bawa sikim, CR nahan si emang nahan dari depan ke belakang Bolak-balik aja sampai kemana tahu penumpangnya pada kabur. Supirnya juga tadi yang abang Iya, bilang, kabur. Bener kabur. Nah dia pusing nih lari kemana, di depan belakang dia udah kepung. Iya. Taunya dia lawat supir kanan tuh ya kan, supir kanan tuh pintunya. Nah tiba gua tendang akhirnya itu sampai pintunya dia jatuh. Nah CR-nya itu jatuh. Nah tiba-tiba gua ambil CR-nya set gua mau tiban, taunya dia ketolong sama anak Jawa Jeling nyerobot. Set gua pedang, gua kaget gua los akhirnya lari ke Jeling. Nah udahlah gua langsung gua lah ke Waras dulu jalan gitu. Nah Bang Dodo bicara rivalitas nih Bang ya, kan dengan Bang Jebot, Bang Joe nih. Jawa DKI ini kan gila Bang. Kalau bisa dikatakan gila ya gila nih Bang, karena memang parah banget Bang. Pernah juga amprokan dengan Bang Joe gitu. Ya itu kejadian di Harja ya. Betul. Yang di Harja itu gue Iya. bentrok pertama awal ada Ari. Pertama Ari sama siapa lagi gue juga lupa, di situ bentrok. Saat bentrok itu kita bisa lewat nih, ya biasa lari-lari pelan ya kan santai. Tiba-tiba ini beliau nongol dari gang yang sebelahnya, mati lu. Di situ gua kaget, gua cuma bawa balok segini lah. Gue jujur gue cabut karena gua kaget dia keluar dan ada adik-adikan si di belakang gua itu ya jadi korban. Untungnya di situ ada masih dibilang abang-abangan si Bandi Popeye. Nah dia yang narik adik-adikan si korban ini. Iya. Saat di situ emang ngadu BR, ya mungkin itu BR yang dibilang celurit Madura. stainless. Iya, stainless. Itu bukan stainless. Itu bukan. Itu plat, emang tebal. Oh. Itu baru Gerinda. jadi, Di baru Gerinda. Gerinda. Oh. Di Gerinda jadi baru jadi, benar-benar baru jadi itu. Di Gerinda sama dia kan mensilat ditajemin, nah itu benar-benar tajam. Baja dari baja apa plat itu ya. Itu. Nah itu mungkin nyelamatin si korban ini. Di situ yang Bang Joe menjadi korban juga. Korban Betul. juga. Di situ. Ini kita korbannya tuh. Tuh, acat kita tuh. Maaf ya. Yo, ya, apa-apa itu ya, Dok? kan masa lalu ya. Yo, Kak? betul. Nah, Betul, iya. Jadi di situ setelah itu gue bawalah si korban itu di gang pabrik gelas. Iya. Masuk dalam, gue lagi di tengah itu, posisi gue lagi ini korban lah, gue lihat kayak gimana lukanya. Ternyata ya lumayan dalam. Itu harus dibawa buru-buru ke klinik. Tiba-tiba yang dari depan masuk semua ke dalam. Gue bilang gue udah kayak gue kagak bisa keluar karena udah kepepet masuk
Terus itu ada alumni si Tile. Tile pun matanya kena kesikut sama anak-anak yang masuk ke dalam itu. Setelah udah agak longgar, gue ngambil bayar keluar lagi. Nah, udah nggak ada ya? Iya. Pas habis ngenain itu udah nggak ada si korban doang. Gue kena. Ya si korban ini buru-buru lah kita langsung bawa juga. Di situ kejadian 1. Itu pertama kali Bang Dodo ketemu sama Joy? Iya. Ya sebenarnya sih ya mungkin adalah ketemu cuman kita nggak terlalu ngetos gitu. Di situ akhirnya udah kita bawa dan ternyata satu rumah sakit. Betul. Iya. Rumah sakit, Pak. Rumah sakit. Di Cengkareng. Dukede Dukede. Nah, Dukede taunya gue ada di si jempol Kibel. Nah, si Kibel karena sekut di Dukede ada anak Jawa ngumpul di situ, pada ngumpul tuh di Dukede. Sebagiannya kan anak Jawa kan ada masuk tuh. Berapa orang? 4 orang kayaknya. Nah, si Kibel kabur, si jempol mending gue. Pol yang kabur loh. Dia tenang ya itu dia. Ini nama gue. Tapi di situ ketika di rumah sakit bentrok juga apa kagak, Bang? Nah, gue tanya, ada alumni apa 2 tuh sama anak sekolah tuh alumni. Lu yang di aja ya? Lu DKI lu ya? Biasain dong bro, gue bilang. Iya gue anak DKI, gue bilang. Tenang aja bro, santai, gue bilang. Gue anak sini, gue bilang, ya kan. Gue bilang aja, gue bilang, oh lu siap-siap nih kalau gue bilang. Kalau gue misalnya dibutin, gue tinggal manggil temen gue di belakang rumah sakit. Mau ngojek gue tepokin aja ya kan. Iya. Ya kan, nah karena syukur itu udah misahin jangan udah. Nah tiba-tiba abang gue datang. Nah yang anak Jawa itu udah kagak ada itu. Udah tahu apa gimana gue nggak tahu deh lu ya. Gua udah balik. Pas saat gua bawa ke situ, gua tahu lu juga di situ, itu yang siapa yang ngurusin di situ Bandi, memang kayak di situ Bandi. Karena ada Robert dan nama yang lain. Posisi gua langsung lari ke sekolah buat nyari tambahin biaya tambahan. Dan mungkin ya yang dibilang ada beberapa orang yang datang ya mungkin dari alumni dengar kabar ada yang kena ya ke situ ngurusin untuk yang mengurus. Iya. Gue tahu gue 5 orang. Itu dia sampai gue ditanya gitu ya, gue jujur sama gue anak KKI. Yang diajar lu, iya gue anak KKI kenapa gue gituin sama gue emang. Oke, saya kan bertanya nih, Bang Joy dengan Bang Jepot ini kan satu sekolah kan. Cuman beda satu angkatan, beda setahun. Iya. Betul. Bang Joy dan Bang Jepot sendiri nih, Bang. Iya. Ketika abang berdua di JBR itu, kalau saya jujur Bang diakui JBR itu kuat Bang ya, kuat. Apa yang membuat JBR itu kuat Bang? Chemistry apa yang abang bangun? Ya kalau untuk basis JBR gua dari kelas 1 kelas 2 sih jarang ke JBR. Kalau pas kelas 3 sering ya. Kompak ya kita emang dari Kalideres dulu kadang nggak naik patas juga langsung. Patasnya biasanya dari Kalideres, dari JBR ya Jo ya. Bareng, kadang naik aja kalau lagi, tapi kalau lagi patas ya untuk berbicara ke Bang Jo ini, karena gua basis Kalideres gua pribadi gua Kalideres. Ya ke Bang Jo ini untuk kelas 1 kelas 2. Bang Jo gimana cara menumbuhkan supaya? Kalau gue kalau di Jumat Batu itu karena keras, karena senior gue juga. Karena gue senior gue itu keras, kenapa ya? Karena gue senior gue keras, gue didik keras, ya begitu jadinya. Jadi lu jangan sampai mati di Jembatan Baru. Ya lu goyangin STM lain ya, itu dia. Jadi gue bikin keras, jadi abang gue keras, ya gue karena ada yang gue lebih keras, jadi biar ngasih kota sama STM lain. Begitu. Nah sementara dari Bang Dodo nih Bang, artinya di sini rivalitas Jawa dan DKI itu memang keras Bang. Keras. Bagaimana abang ngebangun dari pihak Kampung Jawa sendiri Bang? Apakah ada pressure keras dari abang untuk adik-adian atau teman-teman sangkatan? Ya kalau gue untuk ngepres sih nggak ada ya. Gue punya prinsip yang gue amatin dari dulu, yang kena itu yang jarang ikut basis, tapi dipaksa sama abang-abangan. Di situ gue nggak mau waktu itu. Gue bilang yang mau ikut silakan, enggak ya udah. Pada intinya saat kita bawa adik kelas ataupun kawan yang ini, kita harus saling jaga. Kita belajar dari mereka, anak DKI. Kenapa pas saat jebol nggak ada yang kena? Karena solidaritasnya di situ. Artinya biarpun DKI ini rival, abang tetap mengambil sebuah pelajaran dari DKI. Iya. Di situ. Kita kan harus jeli-jeli juga Mas di jalur. Ini dia sistemnya seperti apa? Kok nggak ada yang kena? Ya. Akhirnya kita ambilnya posisi begitu. Jadi kalau misalkan seandainya lagi bentrok, kalau emang nggak kuat ngomong,
Jadi kita bareng-bareng cabut, bisa balik nahan lagi bareng, jangan saling tinggal itu doang di situ. Dan yang satu lagi yang penting adik-adikan jangan sampai kena. Kalau gue sih nggak jadi masalah ya, karena tanggung jawabnya berat kalau adik-adikan sampai kena itu doang. Seperti itu bang ya. Bang Jebot sendiri kan tadi bilang kali deras sendiri. Kalau untuk gue kelas 3 yang sering basis ya gue sendiri. Makanya kali itu ditempatin pas kelas 3. Tapi waktu gue kelas 1, kelas 2 masih di kardus gue nongkrongin kadang di bor. Kalau lagi mau kardus, kalau misalnya mau bayar atau apa, gue kardus waktu kelas 1. Kelas 2 pun gue sudah sering ke kardus, gue nongkrongin. Nah pas kelas 3 mungkin ya udah habis masa gue man. Mungkin ada juga jarang ngebasis, ada anak kelas 3 juga, cuman ya itu mah suka nggak hitung lah, maaf aja ya jarang basis, memang jarang banget. Kelas 1 pun dia udah ngilang, kelas 3 mau lagi pun jarang basis. Mungkin ada juga ya kesini berapa bulan kesini habis. Bang, kita akan flashback ke belakang. Artinya kalau bicara secara pribadi bang, kalau abang-abang nih masih pada sekolah, Iya. secara pribadi sebenarnya mau gak sih amprokan begitu? Ya kalau dari gue sih ribut gitu. Iya. Enggak lah. Ah. Enggak mau gitu karena memang kan Tuntutan. Bukan nih. Apalagi anak basis. Dia betul banget kalau basis kan pasti ya bentrok. Oh. Dari Bang Dodo. Ya kita mau nggak mau ya, zamannya kita ini kita sekolah mau belajar ya harus bentrok dulu. Jadi bukannya kita sekolah untuk tawuran, tapi tawuran hanya untuk sekolah. Itu doang. Memang itu menjadi sebuah, sebenarnya kalau saya bicara zona nyaman itu sebenarnya ada Memang. Cuman kan saat itu tuntutan dari abang kelas, turun temurun ya kan. Sempet juga gua udah nggak mau ikut ya, akhirnya gimana ya, adik-adik yang jaga. Iya. Ya sebenarnya nggak mau lah. Nggak mau terjadi bentrokan. Makanya yang sekarang ya udahlah, buat apa ya kan. Iya. Toh kita bisa duduk bareng. Betul bang. Ya kan? Itu Bisa doang. ngopi bareng di sini, kita ngobrol silaturahmi. Jadi sekarang ya gini aja sih, pernah bacok gua? Iya. Pernah bentrok sama gua? Pernah. Ya kan? Toh akhirnya duduk bareng, ngopi bareng ya. Betul. Iya, betul. Ini buat apaan? Betul bang. Ada guna. Oh. Ya penyesalan pasti belakangan. Kalau yang duluan namanya pendaftaran, itu penyesalan. Nah, itu dari Bang Dodo. Sementara dari Bang Joy nih bang. Kalau gue sih bener Dodo omongannya. Kalau kita buat niat sekolah ya sekolah lah maksudnya. Kalau karena itu ada rintangannya, ya nggak mau ya kita ribut. Ya itu dari ajaran juga dari senior kita lah. Mungkin sebenarnya abang ada lagi. Ada lagi. Mata rantainya. Nah iya. Begitu. Kalau kita niat sekolah ya bener sekolah kita bener. Tapi karena musuh ada ngadang ya kita nggak mau, kita lawan. Ya begitu. Ya tapi sih alhamdulillah niat kita sekolah akhirnya sampai lulus. Niatnya gitu. Akhirnya bisa ketemu nih sama Bang Dodo, ya sama adik kelas gua Jebot. Akhirnya bisa duduk bareng. Kan enak kayak gini tuh. Betul, ya kan. Bang. Setuju saya. Iya, jadi enak kita bisa silaturahmi, ngopi bareng gitu. Gitu Nah, enak. dari abang bertiga nih, mungkin abang mau memberikan pesan-pesan nih, apalagi nih sekarang nih bang, mohon maaf ya, dengan adanya konten-konten ini menjadi sebuah motivasi, gua mesti kayak dia nih. Akhirnya itu yang timbul lagi nih bang nih. Abang duduk bertiga ini mudah-mudahan dengan niat yang baik, dengan semoga ini diridhoi lah dengan yang maha kuasa. Mungkin abang mau kirim-kirim pesan nih bang buat adik-adik bang nih, mungkin dari Bang Jebot nih. Ya kalau gue sih ya pasti yang pertama pasti gue bilang stop tawuran. Setuju. Dari gue pasti stop tawuran karena memang yang pertama ya begitu, cuma lu ribut kan nongkrong bareng kan, gunanya buat apa juga ya kan. Di ujung kalau minta flashback gue juga nggak mau seperti itu. Sekolah lu udah gede. Iya ya kan, ngapain lu gedein lagi ya kan. Dan gue pun ya kadang ya kita takut ya mau cacat ya kan kayak gitu. Kita ya kayak gua kerja nggak diterima pernah juga man, karena ya jujur gua pernah kena batu ya kan. Itu ya sedikit agak ngurangin penglihatan gua, jadi pas tes itu gua itu nyesel banget, apa yang gua ingin gua cita-citakan jadi nggak tercapai pada saat itu gitu. Ya udah, mungkin bukan takdir gue seperti itu Belum ya rezekinya. kan, belum rezeki ya, betul sekali. Ya udah akhirnya ya gue bilang ya stop tawuran. Stop tawuran. Bang Dodo. Ya balik lagi ya,
kita buat apa tawuran kalau misalkan Akhirnya bisa akhirnya duduk kita berdampingan. bareng dan ya udahlah, yang masa lalu ya udah masa lalu. Betul. Ya kan? Kita saling memaafkan, jalinlah silaturahmi. Setuju. Sekarang kan udah banyak yang senior kita lah, itu udah saling silaturahmi, saling bareng-bareng. Ya udahlah, kalau untuk masalah konten, apalagi yang maaf ngomong ya, yang baru anak-anak gede kemarin pengen kerekam kayak podcast kayak gini. Kalau lu punya umur panjang Iya. saat bentrok itu, kalau enggak, Kasihan orang tua, Bang. orang tua cita-cita orang tua tuh anak mau sukses. Betul. gitu doang. Betul. Ya kan? Sekarang siapa sih yang nggak mau orang tua kayak gitu? Betul, Bang. Jadi udahlah, stop tawuran. Kita mendingan duduk bareng. Udah, kalau pengen nonton aja, ya kan? Betul. Iya, ya kan? Betul. Ngapain kita Ya. tawuran lagi? Betul, Bang, betul. Ya, ya udah, yang penting jangan sampai terjadi tawuran lagi. Ya kalau bisa sih se-Indonesia udah stop. Apalagi sekarang kan udah zamannya canggih. Udah naik motor ya bisa. Dulu kan zaman gua dulu kan motor aja kayak beli susah. Iya. Ya. Udah, yang penting stop tawuran, jalin silaturahmi. Dari Bang Joe, Bang. Kalau gue sih, ya sekarang mah lu belajar aja lah, mengejar prestasi lu, ya kan? Gue bilang, ya kan? Cukup abang aja yang ngerasain zaman dulu, ya kan? Abang sampai catat, udahlah, ya kan? Intinya lu udah mengejar aja, udah biar sukses lu, ya kan? Nggak ada gunanya tawuran, ya kan? Nah kayak gini nih kita nih, sampai ketemu silaturahmi bareng, kita saling membacok, ya kira silaturahmi bareng, ya kan? Udah cukup abang aja ngerasain sama abang-abang kita nih. Iya. Ya enggak? Karena sakitnya di mana, Bang? Sakitnya, waduh, sakitnya beratnya di hati apa di ini sama juga. Ya, yang penting intinya stop tawuran dah. Ya seluruh Indonesia. Setuju. Ya, seluruh Indonesia cukup abang aja ngerasain tuh, cacat ya. Stop tawuran. Oke. Sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, bukan mengakhiri sih, artinya ini pertemuan adalah kabar baik buat semua rekan-rekan STM yang dimanapun berada, bahwasanya tawuran itu merugikan masyarakat banyak. Tawuran itu tidak ada manfaatnya. Dan di sini insya Allah kita akan memberikan sebuah edukasi buat adik-adik. Oke, Bang, biar kita lebih hangat, lebih asik, kita bergandengan tangan, berjabat tangan. Masa lalu jangan terulang, masa depan harus lebih cemerlang. Woi, salam silaturahmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.